Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini Fakta Israel akan menyajikan sebuah pembelajaran tentang tanah perjanjian milik siapa. Tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa tanah perjanjian adalah milik bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu semua, di masa modern ini, di masa akhir zaman ini, banyak sekali narasi-narasi yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena itu, Fakta Israel ingin memberikan edukasi sehingga Bapak Ibu bisa mengerti tentang Alkitab. Nah, pertama, Bapak Ibu, saya minta untuk mendengar satu pernyataan dari imam masjid di California. Something there. It's called Al-Aqsa. And it's ours. Right? They need to get it through their mind, these Zionists. We will never let it go. Because our prophets, from Adam a.s. to the Prophet a.s. are connected there. They say because we're ethnically Jew, this land is ours. No. Allah gave that land to the children of Israel pre-Prophet a.s. because they were holding on to the truth, the message. And so when they let go of that message, when they disbelieved in the Prophet ﷺ, is it theirs now? The answer is no. Because you are no longer followers of Musa ﷺ. By rejecting the Prophet, they have rejected Musa ﷺ. So that land belongs to the people who hold the true message of Allah. And that is the believers. Imam masjid di California ini menyatakan dalam ceramahnya bahwa Zionis berkata tanah perjanjian adalah milik etnis Yahudi. Nah, ternyata menurut si imam masjid ini bukan demikian. Alasannya apa? Karena ketika Allah SWT memberikan tanah perjanjian kepada Bani Israel, saat itu Nabi Islam, Nabi Muhammad SAW belum ada. Bani Israel pada saat itu mengikuti Nabi Musa. Namun karena Bani Israel menolak percaya kepada Nabi Islam, maka mereka dianggap bukan lagi pengikut Nabi Musa. Jadi bisa dikatakan, bisa disimpulkan pendapat imam masjid ini menyebutkan tanah perjanjian itu adalah milik Islam, bukan lagi milik bangsa Israel. Nah, Fakta Israel ingin mengoreksi. Dalam hal ini tentu saja pendapat saya, pendapat Fakta Israel sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang ditulis di dalam Alkitab, tentu berbeda dengan pendapat imam masjid ini. Karena itu, apa yang Fakta Israel sampaikan hanya merujuk pada apa yang ada dalam sejarah Islam itu sendiri, dan juga tentu saja apa yang ada dalam Alkitab, serta apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi bukan pendapat pribadi, tetapi ada rujukannya. Nah, mari kita lihat. Nah, pertama-tama Bapak Ibu tentu tahu bahwa Islam lahir di abad ke-6 Masehi atau 600 tahun setelah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach lahir. Patokan Masehi adalah patokan kelahiran Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Yang dianggap lahir, ada pendapat yang mengatakan 4 Masehi, ada yang mengatakan 6 Masehi. Kita ambil yang 6 Masehi. Nah, Exodus itu dihitung pada tahun 1446 sebelum Masehi. Artinya, kalau Islam lahir di tahun 600 Masehi, bangsa Israel sudah ada di tanah perjanjian. Bangsa Israel sudah punya begitu banyak raja, mulai dari Saul, Daud, Salomo, dan sebagainya. Bahkan bait suci sudah
2 kali dibangun dan sudah 2 kali pula diruntuhkan. Artinya Bapak Ibu, ketika agama Islam lahir, bangsa Israel dihitung dari masuknya ke tanah perjanjian atau keluar dari Mesir, Eksodus, lalu masuk ke tanah perjanjian, bisa dibilang ada sekitar 2000 tahun. Sudah 2000 tahun. Hitungannya bagaimana? 1446 sebelum Masehi ditambah dengan 600 Masehi. Jadi sekitar 2000 tahun bangsa Israel sudah ada di atas tanah tersebut. Artinya apa? Artinya Tuhan setia dan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Nah, poin kedua, janji tentang tanah perjanjian diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, juga kepada Nabi Musa dan Yosua, penggantinya Musa, dan semua ada di dalam Alkitab. Yang menarik, Al-Quran juga mencatat di Al-Maidah 20 dan 21. Bapak Ibu, jelas sekali saya bacakan, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Ini dari Al-Maidah 20. Al-Maidah 21 menulis demikian, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang yang rugi." Jadi jelas, Bani Israel diperintahkan masuk ke tanah perjanjian yang ditulis di sini sebagai tanah suci, dan mereka sudah menduduki tanah tersebut selama 2000 tahun setelah Eksodus sampai Islam lahir. Jadi kenapa imam masjid ini mengklaim bahwa tanah tersebut bukan milik Israel? Tentu tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, Yosua bin Nun itu juga ada di dalam Al-Quran, yakni Yusha bin Nun yang disebut sebagai pengganti Nabi Musa, dan bahkan diklaim ialah yang merebut Baitul Maqdis. Dia ini jadi adalah tokoh yang nyata, tokoh yang sesuai dengan fakta, karena diakui oleh Islam sendiri. Dan kita tahu Yosua inilah yang membagikan tanah perjanjian kepada 12 suku sebagai tanah warisan, sebagai tanah pusaka bangsa Israel. Nah, poin ketiga yang fakta Israel ingin sampaikan. Bapak Ibu semua, janji Tuhan tentang tanah perjanjian ada tandanya, yakni tanda sunat. Jadi sunat itu bukan tanda seorang masuk Islam atau mualaf disunat, tidak. Itu tanda tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 17. Saya bacakan dari ayat yang ke-8. "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Elohim mereka." Lalu kita lihat di ayat yang ke-10, "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Di ayat 11, "Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu, antara Tuhan dan Abraham." Lalu di ayat 12, "Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu." Bapak Ibu, sampai hari ini orang Yahudi masih menyunatkan anak laki-laki berusia 8 hari. Bahkan Yesus Kristus juga disunat pada hari ke-8 di Bait Suci. Jadi jelasnya apa yang dikatakan oleh imam masjid ini tentu tidak sesuai dengan fakta sejarah.
Jadi, pastikan Anda belajar Alkitab agar Anda tidak terombang-ambing dengan segala macam pengajaran yang ada di media sosial dan yang mungkin membuat Anda menjadi bingung. Tetap dukung pelayanan edukasi Fakta Israel. Am Yisrael Hai. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers.